Ini mulai rame. Oh iya, gokil emang. Gue pengen jadi ini deh, pemimpin ini yang di daerah Tanjung Priuk. Bisa dibikin tim tuh kan udah ada Ravalda Fans Club dulu kan ada juga Doni Fans Club kan. Bikin aja tuh Hani Fans Club. Ya. Oke, kita sudah masuk di game terakhir penentuan antara Hong Kong Attitude melawan Mad Team di APL. Siapa yang akan mendapatkan juara predikat ketiga dari game kali ini, di mana poinnya masih cukup imbang. Dan ini dia pertandingan yang dimulai dengan mereka yang say hello di arah mid lane. Oke, ini buyback kembali ya. Matt kembali memainkan 5 buyback. Sedangkan HK-nya 3 ya. Iya, kembali ya. Makanya di bawah akan coba untuk saling saling say hi dulu. Banyak hal yang terjadi banget. Siap. Belum spesial lah, sampai mungkin menit ke-4 lah. Menit 4 baru main. Barbar. Baru terabas ya. Ini kayak match pertama kan, Neo pakai Landor, kemudian Xiaolinnya pakai Lindius. Yes, dan juga masih tampaknya agak sedikit pasif dibanding game sebelumnya. Biasanya game-game awal, karena gue bilang ya mereka nggak mungkin bermain sebarbar itu. Iya, karena ini pertandingan penentu ya. Satu kali kalah sudah tidak ada remedial. Iya, udah nggak ada remedialnya lagi. Ya, ini dia bara bawah masih cukup objektif untuk mengumpulkan uangnya masing-masing, mengumpulkan gold juga. Oke, di arah bawah kan coba di-push dulu oleh HKA. Nah, Shaolin ya kali ini yang sudah mulai bergerak ke arah bawah, tapi Kuku dan juga Zero Three Tutu yang coba untuk menahan. Top lane dikirim 2 orang menjadi ini ya, swap lane terlebih dahulu. Iya, mereka bakal mencoba Sentinel. Harusnya coba Sentinel. Ya, bakal coba tuh mungkin free harusnya ini nggak bakal di kontes. Ya, bakal free buat tim dari HKA. Siap. Yes, gratis dan diambil oleh seorang Lindis nih. Tapi kontes nih. Oke, The Man akan coba untuk bergerak, kita langsung coba untuk maju ke depan. Tapi dia bisa mati kan? Bisa berhasil di-secure oleh tim dari Matt, tapi baik banget didapatkan di arah top lane di sana. Langsung aja fusi digunakan oleh seorang Matt, tapi di belakang masih ada seorang Ezel. Juga dari samping, dan tampaknya seorang Lavil masih bisa pulang dengan selamat. Top lane juga Fanta dan Shaolin. Bisa bonyok nih tower ini. Di atas di proxy masalahnya udah. Iya, di proxy, tapi untungnya Outcast juga commit ya buat ngerapihin creep yang ada di sini. Oke, Ghost Walk udah digunain oleh seorang Fanta yang coba untuk bergerak lebih lebih bisa ngasih pressure ke arah mid lane. Tapi di bawah juga masih coba ya. Kita lihat Zero Three Tutu dia nggak akan bisa berani jauh-jauh dari tower. Ya, memang harus bermain aman sampai saat ini. Dan lagi-lagi kita lihat di atas juga masih enak banget Neil dan juga Yuzon ya. Belum ada tekanan berarti dari kedua tim. Ya, dan ini dia mungkin baru bisa mulai. Baik banget. Ditukar, Outcast berhasil melakukan kill mid lane dengan adanya wave kali ini. Tadi satu kali apa tuh? Tadi gue ngeliat kayak art spread ya. Ultinya si Awo udah dibuang aja ya. Oh, tadi pusing gas dulu tadi bukanya. Oh, hati-hati sekarang Outcast. Bakal masuk sih ngedep, tapi ada datang bantuan dari Izu. Iya, bakal dikeliling lebih cepat banget sama Ignis. Langsung balik. Oke, good banget. 2-0 sekarang. HK lebih ngelit ya sekarang ya untuk Shaolin kita di arah bawah, full shotnya kena seorang Shaolin, tapi tampaknya nggak gitu ngasih damage yang. Tapi Shaolin ini dalam banget loh. Shaolin itu fusil ditabrakin ya. Shaolin gila. Berani banget nih. Oh, mungkin masih early game ya. Cep ini belum sakit. Iya, belum sakit. Tapi ntar kalau udah sakit aduh. Teriak-teriak kan dah. Oke, dan iya, Elandor. Mid lane-nya mungkin akan coba di-set lebih. Ini mau digrebek kayaknya nih Yuzon. Iya, Neil kelihatan harusnya nih. Neil, ternyata nggak lewat situ. Kira Neil bakal lewat sana, bahaya banget. Dan sekarang kita lihat di arah mid lane, coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi Yuzon terlihat masuk ke depan sini. Yuzon masih bisa lompat 3 kali. Conqueror-nya masih ditunggu aja, belum digunakan. Kita masih coba untuk menunggu ke belakang. Conqueror-nya nggak dipakai. Iya, Sentinel dapat creep kecil dulu, monster, kemudian Sentinel udah bisa balik lagi. Double trouble-nya juga nggak kena siapa-siapa. Di arah bawah akan coba untuk farming lagi. Abisa akan coba dimulai oleh pemain dari Matt tentunya untuk bisa mengungguli keadaan goldnya untuk mengejar ya. Oke, Abyssal dimulai coba tuh diganggu tapi masih bisa bertahan, dan juga bisa masih disukir oleh tim dari Matt. Dan sekarang networknya masih tetap 1000, lebih unggul adalah HKA. Iya, masih unggul tapi udah mulai mengejar lah anak-anak dari MAD. Yes, dan di arah bawah kita lihat masih cukup sulitan. Kalau main late sih HKA diunggulin ya, maksudnya diuntungin ya, walaupun punya Kapeni di tim dari Mad Team, tapi di HKA sendiri ada seorang Lindis, kemudian ada seorang Lavil juga, yang dimana Lavil tuh kalau udah late nggak ada obat sih.
Oke, double trouble. Oh my god. Nggak kena ya, nggak kayak tadi Nggak ya. kena ya. Itu tadi 100%. Tadi kan sudah 3-2 kena melulu anjir. Mungkin The Man bukan tipikal yang ini ya, bukan tipikal lafil person banget. Oke, dan kita di arah bawah juga clearing. Game pasif sekali. Bener, nggak ada warnya karena udah tinggal 1 kali ya. Iya, kayak Jadi takut juga mereka. mereka untuk memastikan mereka di ekonomi yang sangat baik untuk berantem. Ketika mereka sudah merasa mapan baru mereka berantem. Betul sekali, fusilnya digunakan, tapi ya hanya say hello menyicil sedikit dari Shaolin. Albao tampaknya akan terlihat Seriously, pengen diajar. Karena Fanta tampaknya masih ada Ghostwalk digunakan. Mundur sedikit, jaga jarak di bot lane, clearing wave dari 4 pemain HKA yang sudah mulai rotasi ke arah bawah. Iya. Wow, Komit nggak nih mereka nih? ada double kedengaran sarang kuku, tapi tapi sini wave juga bakal clearing dengan cukup cepat oleh pemain dari Matt dan gak bakal komit harusnya sih. Shock, Mundur. dan dia shocknya tidak kena siapa-siapa. Iya, tadi juga digunain flickernya oleh Laville ya. Memang sayang tapi itu wajib dipakai sama dia emang. Kalau tadi dipakai, nggak pakai flicker, dia di komit. iyalah. Akhirnya sekarang biasa lagi di cepet banget pergerakan dari Abao, Ace dan juga The Man bertiga ini, mereka bergerak bareng terus dari tadi. Ya, bawahnya kan coba diambil dengan adanya wave. Kali ini kan coba dicicil terlebih dahulu. Arspat digunakan oleh seorang Albao dan juga Fusilet langsung aja digunakan untuk mengusir pemain dari HK. Tapi Tapi di coba sini- diambil, kita lihat mana seorang Yuzon mencoba untuk bertahan dengan adanya 2 gempuran dari Outcast dan juga Shaolin yang tentunya nggak bisa ngancurin tower di top lane. Tapi di sini Neo atau Elandor sudah mulai setup ke arah mid lane. Seorang Ace mulai terlihat. Awal coba untuk menunggu Fire Crash dan juga Holy Ember yang sudah diaktifkan oleh seorang Ignis di arah bawah. Domain sudah cukup babak belur. Albao tampaknya coba untuk sedikit jaga jarak, tapi EZ mulai dicari di sini. Cliff nggak kena siapa-siapa, juga Fire Crash yang nggak kena, tapi tower masih dapatkan di arah top lane tampaknya, dan juga bisa akan diambil seketika juga oleh pemain dari Mad Team kali ini. Nggak ada rugi, sama-sama aja. Shaolin terlihat tampaknya terkena zona dari piercing shot kali ini. Seorang Neo mencoba mendapatkan seorang Shaolin, tapi Shaolin masih cukup licin untuk bisa berlari tentunya. Yap, cukup seimbang sejauh ini. Satu yang dapat Abyssal terus, tapi satu juga dapat tower. Cuma kalau secara hitung-hitungan memang dari creep lah, HKA itu dapat banyak. Mereka Iya, nggak iya, pernah iya. lolos lah istilahnya creepnya. Mereka kayak apa ya? Kayak maintain ekonomi dari wave-nya dari si wave S itu bagus banget sih. Bagus banget. Jadi mereka masih tetap Oke, di bawah wave akan coba untuk clear double trouble dengan seorang Neo masih ke depan, tapi kita seorang Neo sampai ke dalam bahaya, masih ada artikel digunakan, tapi dikait ke arah belakang Fusilet digunakan, tapi juga beserta adanya wave yang bergerak ke arah bawah, dan tentunya di tower akan mudah sekali untuk diambil oleh pemain dari HKA yang mungkin Dikejar bakal dong. nge-push, tapi dibiarkan saja untuk creep yang mendapatkan towernya. iya benar. Karena udah creepnya udah naik banyak banget. Gila. Satu mistake Gokil. langsung bisa dapetin tower di arah bawah. Yang bagus itu tadi perkiraan dari si Abao sih. Iya. Kemarin splitter itu pas lagi si Neil yang mundur itu pas banget kena jadinya. Oke, ada bikin Curse of Death seorang Rictor-nya. Ya, jadi lubunya udah nggak bisa gerak banyak sih harusnya. Yes. Ketika berada satu lawan Dark satu. Slayer. Serius nih, cepet banget nih kayaknya mainnya. Iya, kayaknya mereka mau coba end di bawah 15 menit ya. Iya. Dari Dark Slayer yang awal-awal. Tapi ya, ini resiko juga gede banget sih. Kalau tau di shock, dekat situ di shock, buyar harusnya. Jauh gak bakal bisa kekejar, dan akhirnya di sini juga Des bakal dikeluarin, mungkin lebih better dikeluarin di mid lane harusnya. Kalau gue mungkin ke arah bot. Dia bakal ke jungle sedikit, keluarin di arah jungle bawah. Oke, kita soalnya dari masalah masih buat pun kaiting-kaiting finishing gesek, kita shock dibuka mengenai 2 orang, ternyata masih ada entrapan dilemparkan, Lunar Champion diaktifkan. Tapi kita lihat di mana pemain dari HKA langsung mengkaiting. Yuzon di sana terkena entrapan yang tidak terlihat dari seorang Lindis atau Shaolin, dan langsung kembali ke jungle untuk melakukan farmingnya terlebih dahulu. Balik lagi semuanya. Lagi Dragon dikeluarin di jungle, tapi ke arah top lane kali ini Iya. ternyata bukan ke arah mid lane maupun bot lane. Bakal salah dua-duanya kita. Iya ternyata salah ya. Tadi gue kira ke arah bawah, Iya. besar. Ternyata kayak Bang, harus fight Twitter mengenai seorang lagi. kuku. Dan masih ada Ghostwalk dari seorang Fanta. Tapi bener. menjadi bulan-bulanan. Masih ada Arctic Orb maju ke depan, tapi tampaknya Fanta masih bisa mundur. Outcast terlalu dalam, terkena damage yang cukup konstan, tapi tampaknya Outcast masih bisa selamat aja di bawah seorang Iya, Shaolin. Shaolin. Masih berusaha untuk mundur. Shaolin double nggak kena. Fusil digunakan, tapi Shaolin masih bisa bertahan di sana, bertahan begitu bisa baik hidup, di dalam bush, dan juga follow up sangat baik dari pemain HKA lainnya, dan juga bisa diambil begitu mudah oleh pemain dari HKA menuju ke arah mid lane, dimana kita lihat sudah ada wave yang sudah bergerak dan clearing dengan cukup cepat oleh pemain dari Matt. Tapi pemain dari HKA sudah men-setting wave di arah bot lane menuju ke arah top lane juga sama. Yap, sejauh ini semuanya pada ngatur wave doang aja, dan juga tadi Shaolin beruntung banget dia ada boost di dekatnya, jadi nggak mati oleh 0322. Kalau tadi aja dia nggak ngumpet,
di rumput dia udah bakal Wah, cancel. Elandor mau diambil tuh. Ya, Elandor coba mau dimakan tapi Oke, agak harus susah. digunain double trouble yang kena, tapi setidaknya di Merah sini harus komit sih ke iya di tower. komit ini gak bakal bisa. Kita lihat di Komit aja mana ke tower. tuh Nele kena satu kali combo wombo sama Lavil sekarat. Iya, Oke, bawah Shaolin Agak tampaknya, keras. tapi nggak apa-apa dapat satu tower di arah atas. Dan juga Betul. di mana kita tahu seorang Shaolin masih punya buyback ya. Bergerak ke arah Epic atas cycle. di mana Fusil bakal digunakan dan juga high ground kali mulai dicicil. Tapi sementara itu pemain dari Matt akan mencoba untuk menahan di arah top lane. Tapi sementara itu di arah mid lane juga mulai ada wave yang bergerak. Pemain dari HKA harus clearing. Tapi di bawah Outcast terlalu diantar menahan 3 pemain tentunya kita lihat, tapi tampaknya Outcast bakal tumbang begitu aja. Seorang Fanta coba untuk menahan ke pemain lainnya dari HKA, tapi harus dikejar jarak. Outcast Iya. 30 detik tapi ditukar dengan satu tower tier 1 di mid lane dan menuju ke arah tier 2 di mid lane juga. Nail, you're in trouble. You're a really big trouble kali ini, di mana mid lane juga berhasil didapatkan dan tersisa hanya tower high ground milik dari Matt Team saat ini. Iya, tiga-tiganya ya. Tadi sebenarnya Outcast nggak perlu mati sih. Walaupun nggak digituin pun tower mid udah bakal dapat. Bener. Dia Ngapain terlalu dia dalam. itu? Dia Mungkin terlalu- lebih ke arah we need sacrifice something to get something. Ya, Iya. seenggaknya dia juga bisa distract anak-anak yang dari MAD buat Iya, agak tapi takut lah. setidaknya di top lane tuh ada big wave yang bergerak. Itu bener Banyak big banget wave sih. banget. Itu di lain sisi tambang emasnya sih buat anak-anak MAD. Iya, karena mereka lagi lumayan ketinggalan. Iya, udah tinggal jadi mereka bisa dapat. Nah, ini DS langsung muncul lagi. Menurut gua UDS Dibagi dua sih. Ada yang ngerjain DS, ada yang ngerjain Abyssal. tapi bakal malah jadi serem ya. Nggak ada Kalau masalah. misalkan Toto di sabotase, mereka bakal mereka bakal fokus DS dulu. Toh kalau mereka dapat DS mereka punya Dragon. Kalau misalnya sampai emang Abyssal dimulai, mereka bisa kontes. Kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Toh mereka punya Dragon juga yang bakal disummon. Kalau misalkan ya ternyata kan nggak kan udah disamperin sama Rick Cerang. Mereka nggak bisa kalau kayak gitu. Ini udah nggak bakal mereka bisa karena mereka cuma pilih salah satu aja. DS atau Abyssal. Kalau misalkan DS ambil ya mereka udah ngambil Abyssal lagi. Mereka bakal coba buat Nah, masalahnya juga misalkan seandainya Matt ambil Abyssal ditabrakin juga mereka buyar. Iya. Nah, ini dia. Mulai lagi Abyssalnya di start. Oke, Pas Abyssalnya di bawah. Abyssalnya dikeluarin deket naga ya. Naga dikeluarin deket naga. Mereka mau ngeratain tiga-tiganya berarti ya, HK ya. Ya sekarang tapi udah cukup sekarat. Mereka bakal kirim ke arah bawah dengan adanya big wave yang lagi jalan juga. Midnya bakal dikirim juga, wave saat lagi sampai. Tapi Albo bakal tiba setting juga. Ini bakal sulit banget sih buat pemain dari Matt, karena lihat ya Rick Cerang dikirim ke atas sendirian tuh. Iya. Kita dapetin tower di bawah coba Richter replay. ke Kita lihat sini atas. masalahnya masih ada Holy Ember sudah digunakan oleh seorang Ignis di situ. Dan tampaknya pemain dari Matt Fusilet diaktifkan, tapi tampaknya Fusilet tidak memberikan efek berarti. Masih ada harus plat mengenai seorang kuku. Dan tampaknya Iya. harus dikejar jarak. Mid lane Grip sudah sampai dan mulai dicicil sedikit demi sedikit, di mana pemain dari HKA mulai bergerak di sana. Goswag digunakan oleh Iya, Fanta. shock ya. Lebih shock mengenai satu orang saja. Seorang kuku jaga jarak mulai tercicil banyak damage dan tower high ground bot lane bakal hancur begitu saja. Dan begitu juga dengan top lane tinggal sedikit lagi dan juga mid lane yang sudah cukup sekarat. Kita seorang Neil akan coba untuk menjaga jarak top lane, tapi tampaknya sudah ada rotasi dari pemain HK yang bergerak ke arah atas. Mid lane yang mulai dicicil lagi dengan wave yang sesaat lagi tentunya akan sampai Datang menuju lagi, ke arah high ground mid lane. Tapi Neil terlihat coba untuk ke belakang, maju ke depan. Kita lihat tampaknya satu orang Yuzo. baik banget. Itu saja seorang Fanta juga. Dan Fusilet tidak memberikan banyak efek berarti Nah, untuk iya. pemain dari HK. Double kill untuk seorang Shaolin yang kali ini tentunya bisa memberikan pressure yang sangat besar menuju ke arah top lane, di mana Neil coba untuk bertahan dengan adanya wave yang sudah sampai ke arah top Dikit lane. lagi. Dan satu hit lagi tower pun high ground top lane akan hancur. Satu hit lagi kita ya, lihat nah. apakah Yes berhasil hancurkan dan juga seorang kuku dalam masalah dan bakal tumbang begitu saja. Gak akan bisa bertahan ke arah mid lane dengan adanya Wave wave berikutnya lagi. Maju lagi seorang Yuzon berusaha dengan seorang Shaolin, tapi Shaolin tampaknya di tewas. cuma satu ke satu tentunya. Tapi Shaolin tentunya masih bisa hidup kembali sesaat lagi. Tidak boleh tampaknya kuku sudah terlalu low dan tampaknya bakal ditumbangkan begitu saja. Tersisa 3 pemain lagi dari Matt yang berusaha kali ini menjaga tier terakhir di mid lane-nya, tapi bawah Dan double trouble-nya kena. Neil dalam masalah dari kalian Aspal begitu saja. Tersisa 2 pemain dari Matt Team yang harus menjaga lane-nya, di mana sini damage dealer-nya seorang The Man yang masih berdiri dengan adanya wave di mid lane. Kali ini akan menjadi kesulitan, di mana Zero Tree Tutu dalam masalah. Satu hit lagi dan bakal tumbang, dan juga seorang Fanta di arah mid lane berantem dengan seorang EZ tentunya dalam masalah. Dan kali ini masih ada Ghost Wall digunakan, tapi tampaknya seorang Fanta dalam masalah Fire Clash nggak kena, dan sekarang akan di reset kembali oleh pemain dari HKA untuk mengambil jungle dari Matt Team. Yap, dan akhirnya pertandingannya war yang dari tadi terus menerus intens selama kurang lebih 2 menit selesai. Di sini keenakan dari tim HKA adalah gak ada anak-anak dari MAD yang bisa masuk langsung ke dalam kecuali Marja. Itu pun Marja bakal langsung bonyok karena di sini udah jadi banget, orang linisnya udah jadi, levelnya udah jadi. Jadi Lavil sama
Limbis ini udah kayak free hit aja dari tadi main. Iya, tadi Enak gigi mereka. saya tumbang ya kayak si Laville kayak ya udah yuk gue masih bisa Masih ada Lavil. gue masih bisa berantem. Iya. Ayo. Dia tinggal bikin BOE itu item terakhir. Bener. BOE udah jadi BOE, udah otomatis Laville auto masuk klub. Ya. Tadi lagi di sini Abyssal juga mau coba lagi. Wah ini Lihat gampang Crimson banget Dragon. sih. Ini gampang banget. Itu hitungan detik doang harusnya. Saat lagi nih tinggal punish. Dapat. Boom, hilang. Oke. Oke, BOE udah jadi ya untuk orang Tebakan yang salah dari tim MAD ya. Mereka kira bakal ke DS. Iya, tapi Atau sebenarnya kayak Abyssal dulu. DS pasti bakal diambil. Bakal diambil, tapi Mereka bukan. mulai dari Abyssal dulu. Mastiin dulu kosong, mereka bakal ambil Crucible, setting wave dulu nih. Wave kosong, mereka bakal coba setup karena Lindisnya udah mulai mukul duluan. Ya, udah mulai duluan, udah Crucible mulai dibuka, masuk. buka vision ke arah jungle, nah mereka bakal free. Udah nggak ada ini sih. Paling nanti tinggal terakhirnya dari Outcast yang bakal dikirim ke bawah, nanti midnya juga mau di-push lagi biar dapat tiga-tiganya dapat. Oke, mereka bakal clear dulu di mid. Shaolin sendiri yang mau nge-clear cuy. Oh nggak jadi. Wah, Outcast-nya Shaolin di atas. bawa 2 buff, saya bilang bawa 2 ini ya, bawa Dark Blessing buff, bawa Dragon. Ini enak banget sih dia di mid kalau misalkan critnya udah mati, keluarin Dragon. Langsung dipaksa masuk lagi. Oke, tampaknya kita lihat si Dragon sudah dikeluarkan baru. Gue bilang aja langsung keluarin Nail dari sana berusaha untuk fight lagi, tapi Ghostbox sudah digunakan full shield diaktifkan, tapi hanya bisa clearing wave tanpa kena Dragon sedikit pun. Dan sementara itu clearing wave dengan sangat cepat oleh pemain Hancur. ke arah mid lane dan hancur high ground terakhir milik Hancur. dari Mad Team yang harus menjaga throne yang sudah terbuka. Seorang The Mad dari arah bawah mencoba untuk kiting, dan di mana pemain The Mad harus menjaga terakhir kali throne yang sudah terbuka. Dragon menjadi incaran serius oleh pemain dari Mad dan mulai hujan di banyak Holy Ember digunakan ke arah samping. The Band melakukan kitingnya. Hati-hati, The Band. Tidak bagaimana maju ke arah depan, tapi tampaknya user dalam good masalah itu banget, begitu anjir. saja digunakan mengenai 3 orang, tapi tampaknya kekuatan menyetar nyawa dan bakal Itu tumbang dia. begitu saja. Orang yang bakal tumbang. Terus ada pemain dan throne sudah terbuka kali ini, dan di mana Fanta mencoba menahan masih dikejar. lagi-lagi satu orang dan menjadi akhirnya kemenangan HKA. untuk HKA melawan Mad Team. Yap, Outcast ya tadi berani maju dan itu langkah yang bener-bener tepat karena 3 orang langsung tewas dari tim MAD. Dan ini akhirnya menjadi kemenangan untuk HKA. Wow. 4-3. Real best of 7. Iya, real. The real as best of 7.